making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Sudah berapa lama saya nggak ketemu dengan Anda di GMS. Sekarang bukan lagi Jakarta Barat, tapi namanya berubah menjadi GMS Central Park. Termasuk yang ada di Living World, sudah berubah bukan lagi GMS Tangerang, sekarang menjadi GMS Alam Sutra. Karena di hari ke depan kita akan buka, ada di Serpong, Karawaci sudah buka, jadi namanya kita ubah menjadi nama yang lebih spesifik. Saudara, anyway sepanjang hari ini saya khotbah, saya memberikan tema pesan Yesus untuk gereja-gereja. Saya ambil dari pewahyuan yang Yohanes dapat. Ini adalah suara dan pesan Yesus. Ini betul-betul bukan hanya bersifat kenabian, profetik. Tapi ini adalah isi hati Tuhan, khususnya isi hati Yesus ketika berkenaan dengan gereja. Ada 7 gereja, saya bagi menjadi 7 kebaktian, saudara. Dan di masing-masing surat kalau Anda perhatikan ada beberapa kesamaan. Yang pertama, saudara, selalu ditulis kepada siapa surat ini dituju, yaitu kepada kepada malaikat jemaat di Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, saudara, Sardis, dan kali ini kita akan membahas Philadelphia. Nanti malam Laodikia. Siapa malaikat jemaat yang dimaksud? Ini adalah para pemimpin, yaitu gembala dan para pemimpin rohani, supaya pesan Yesus ini disampaikan ke seluruh jemaat. Lalu yang kedua, Yesus akan mewahyukan dirinya sesuai relevan dengan kondisi jemaat tersebut. Di Efesus dia mewahyukan dirinya sebagai yang memegang ke7 bintang dan yang berjalan di tengah kaki Dian. Karena Tuhan menilai gereja Efesus. Bahkan di situ ketika Tuhan bergerak di dalam gerejanya, dia mendapati gereja Efesus sudah lebih tepatnya meninggalkan motivasi yang tertinggi, yaitu melayani karena cinta mula-mula, saudara. Yang kedua, saudara, gereja Smyrna itu gereja yang teraniaya, ditindas, mengalami penderitaan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang menderita, yang mati, dan bahkan bangkit atau hidup. Itu memberikan pengharapan bahwa selama ini Tuhan bersama mereka dan tidak meninggalkan mereka. Pernyataan akulah yang awal dan yang akhir itu berarti I was with you, I am with you, and I will always be with you in the future. Di masa lalu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di masa mereka menderita hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan di tengah mereka memandang ketidakpastian di depan, Tuhan sudah ada di sana. Saudara, di hari esok kita. Di Pergamus, di Tiatira, Tuhan mewahyukan dengan pewahyuan yang berbeda. Anda bisa dengarkan message-nya. Saudara, dan hari ini, saudara, dia mewahyukan sesuatu yang spesifik, khususnya untuk gereja di Philadelphia. Lalu kesamaan ketiga, saudara, dari masing-masing gereja, ada bagian di mana Tuhan memuji mereka, dan ada bagian di mana Tuhan menegur mereka. Kalau Anda mendapati ada sebuah gereja dipuji, Anda tangkap yang dipuji menjadi sebuah teladan untuk Anda contoh dalam kehidupan. Tapi kalau ada sesuatu yang ditegur, itu menjadi peringatan buat kita supaya kita gak jatuh di lubang yang sama. Halo, amin. Ada gereja-gereja yang dipuji sekaligus ditegur. Tapi juga ada gereja yang sama sekali tidak ditegur tapi dipuji. Tapi ada juga gereja yang tidak ada pujiannya sama sekali, hanya ditegur. Semua message lengkap, semoga Anda bisa dapatkan atau dengarkan semua pesannya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita baca ayatnya, Wahyu pasal 3, ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat,
Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru atau pilar di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari surga dari Allahku untuk namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, kota Philadelphia adalah kota yang sebetulnya tidak terlalu besar. Tapi kota ini cukup makmur, cukup baik, cukup indah. Kota ini kenapa dikasih nama Philadelphia? Philadelphia itu punya akar kata yaitu phileo dan adelphos. Artinya adalah kasih persaudaraan. Sejarahnya adalah ini cerita tentang kasih seorang adik kepada kakaknya. Kota ini didirikan oleh seorang yang bernama Attalus II. Pada tahun 150 Masehi. Dia menyangka kakaknya sudah mati. Tapi rupa-rupanya beberapa tahun kemudian ternyata kakaknya hidup. Sehingga dia menyerahkan tahta itu kepada kakaknya. Kepada yang merasa berhak. Karena dia sangat hormat dan mengasihi kakaknya. Itulah sebabnya kisah persaudaraan ini. Saudara, akhirnya membentuk sebuah nama Philadelphia. Berisi mengenai kesetiaan. Sehingga gereja di Philadelphia ini adalah salah satu dari dua gereja yang dipuji oleh Yesus dan tidak ada tegurannya sama sekali. Gereja pertama adalah Smyrna. Smyrna itu dikatakan sebagai gereja yang setia. Yang kedua itu adalah Philadelphia. Philadelphia adalah gereja yang bertekun, gereja yang setia. Kalau Smyrna itu setia walaupun di dalam penderitaan, saudara. Sementara kalau Philadelphia itu tekun sekalipun mereka itu lelah atau kekuatan mereka tidak seberapa. Jadi sebetulnya pesan Tuhan kepada gereja Philadelphia itu adalah pesan kepada orang yang merasa kekuatannya kecil, merasa bahwa pintunya ditutup, orang yang terus bertekun untuk setia kepada Tuhan dan pegang firman Tuhan, merekalah yang pada ujungnya akan mengalami terobosan. Sekalipun kekuatan mereka kecil. Jadi ini relevan buat kita, Bapak Ibu. Saudara, ada sebuah pelajaran yang kita bisa tarik dari sini. Saudara, ada 3 poin pelajaran berharga yang kita bisa petik untuk kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ini adalah pesan tentang breakthrough. Ini adalah pesan tentang Anda mengalami sebuah terobosan. Berapa banyak di antara Anda yang ingin mengalami terobosan dalam kehidupan Anda? Coba angkat tangan, saudara. Berapa banyak juga Anda merasa berkecil hati? Karena saudara itu merasa aku gak punya pendidikan yang tinggi. Aku merasa tidak punya banyak kemampuan. Aku merasa bahwa aku tidak punya koneksi. Aku merasa tidak punya banyak talenta atau kemampuan. Kalau saya melihat membandingkan diri saya dengan orang lain, sepertinya mereka punya lebih banyak kesempatan. Mereka punya lebih banyak talenta, keahlian. Sementara aku merasa bahwa aku mungkin dilahirkan di tempat yang atau di keluarga yang kurang beruntung. Dengan situasi yang kurang menguntungkan. Saudara, dengar baik-baik. Saudara, pesan ini bagi saudara. Saudara, breakthrough bisa ada di tangan kita. Kalau Anda belajar mencontoh gereja Philadelphia. Jadi apa konteksnya? Konteksnya begini saudara. Di Philadelphia sekalipun kota itu
kecil dan cukup makmur, tapi kota ini terletak, saudara, kota ini sangat dekat dengan vulkanik. Sehingga kota ini berkali-kali mengalami gempa. Sehingga penduduk di Smyrna itu suka mengalami ketidakpastian karena keadaan mereka itu sering hancur karena gempa. Ya bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi gempa susulan gempa dan gempa. Sehingga kota ini kerap kali dibangun kembali. Saudara, jadi kota ini dulu pernah hancur karena gempa, lalu dibangun kembali di dalam kerajaan Romawi pada tahun sekian lah. Lalu apa yang terjadi? Kota ini menjadi apa ya? Simbol untuk memelihara kehidupan, simbol untuk melanjutkan kehidupan. Makanya di tempat itu juga dibangun ada sebuah benteng, saudara, tentara Romawi membangun sebuah benteng untuk menjaga Asia Kecil bagian timur. Kalau Anda tahu Asia Kecil itu di daerah Turki zaman sekarang. Saudara, jadi ini menjadi benteng pertahanan, menjadi simbol bahwa kota ini menjadi kota di mana untuk memelihara dan melanjutkan atau melindungi kehidupan. Bapak Ibu, jadi ini adalah kota yang dibangun kembali. Nah, lalu bagaimana dengan jemaat di sana? Saudara, jemaat di sana agak sedikit kurang menguntungkan. Karena posisi mereka itu dianiaya, bukan hanya lingkungan dan kekaisaran itu menganiaya, menekan mereka, karena mereka itu adalah penyembah berhala, tapi orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu menolak kehadiran mereka. Mereka mengalami diskriminasi iman, saudara. Sehingga di dalam pelayanannya, saudara, gereja Philadelphia ini tidak semaju gereja di Efesus. Jumlahnya 60.000 orang. Jadi jemaat di sini itu besar kemungkinannya mereka itu jumlahnya jauh lebih kecil. Bahkan kekuatan mereka, karena mereka itu berkali-kali mengalami bencana. Saudara, itu juga mempengaruhi, saudara, ternyata jemaat itu jadi secara ekonomi itu tidak terlalu kuat. Karena mereka berkali-kali mengalami bencana. Belum lagi di dalam ministry mereka mengalami banyak halangan. Sehingga gereja ini seolah-olah mereka itu terhambat dan ditutup pintunya di sana sini. Seolah-olah mereka itu, saudara, gak bisa berkembang. Sehingga jumlah mereka tidak sebesar gereja-gereja yang disebutkan, yaitu Efesus, Tiatira, Sardis, Pergamus, tidak sebesar itu. Tapi ternyata ada rencana Tuhan. Saudara, kita bisa belajar. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa tarik dari jemaat ini? Yang pertama, saudara, catat baik-baik. Munculkan. Saudara, belajar untuk serahkan hidup Anda kepada Yesus. Katakan menyerahkan hidup kepada Yesus. Coba kita baca ayatnya dulu, ayat yang ke-7. Kembali, saudara, perhatikan. Bagaimana Yesus mewahyukan dirinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus. The Holy One. Yang benar, the righteous one. The true one. Yang memegang kunci Daud. Katakan memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Poin pertama, saya tuliskan, serahkan hidup Anda kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang pegang kunci kehidupan Anda. Hanya Yesus yang bisa membuka jalan hidup Anda. Saudara, gereja di Philadelphia ini mengalami banyak penolakan, mengalami banyak pintu yang tertutup di dalam ministry mereka. Kehadiran mereka itu didiskriminasi. Mereka merasa sulit untuk berkembang. Karena mereka mau melayani ini ditutup, mereka ditolak, dibenci. Saudara, mungkin bisa jadi mirip-mirip dengan kondisi dari beberapa gereja yang ada di Indonesia.
Seolah-olah apa-apa didiskriminasi. Nggak dapat izin, ditolak. Saudara, itulah yang dialami oleh gereja Philadelphia. Lalu pelajaran apa yang kita bisa petik dari sini? Saudara, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai the true one. Saudara, akulah yang kudus, yang benar. Berarti dia memperkenalkan dirinya sebagai, aku kalau bicara tidak pernah ada kepalsuan. Kalau aku berjanji tidak pernah aku ingkar janji. Tidak ada dusta. Dan akulah yang benar. Bahkan ditambahkan aku pegang kunci Daud. Katakan kunci Daud. Dari mana frasa kunci Daud ini diambil? Itu dalam perjanjian lama, saudara. Khususnya dalam kitab Yesaya. Kalau Anda membuka di dalam kitab Yesaya 22 ayat 22, saya bacakan ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud. Sudah muncul ayatnya? Sudah? Ke atas bahunya, bahu siapa ini? Ini adalah bahu Eliakim bin Hilkia. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Jadi konteksnya pada waktu itu. Ada seseorang pejabat tinggi yang bernama Shebna. Itu menyalahgunakan wewenang. Padahal dia itu diberikan otoritas untuk memegang kunci Daud. Itu dijatuhkan sama Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kepercayaan kepada Eliakim. Eliakim ini dikatakan kau akan pegang kunci Daud. Maksudnya apa? Kunci rumah Daud itu simbol otoritas tertinggi dalam kerajaan. Atas istana dan atas gerbang istana kerajaan. Pemegang kunci rumah Daud ini menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam istana, ke dalam benteng, bahkan ke dalam saudara gudang-gudang kerajaan. Jadi pemegang kunci rumah Daud itu mengatur akses ke istana dan gerbang kerajaan. Bahkan ia bertanggung jawab, saudara, atas benteng, gudang kerajaan dan seluruh wilayah istana kerajaan. Ia menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang gak boleh masuk. Siapa yang boleh ketemu raja dan siapa yang tidak boleh ketemu raja. Siapa yang boleh masuk ke gerbang istana dan siapa yang tidak. Kunci itu dalam tradisi Yahudi pada zaman itu, budaya Ibrani, itu simbol kuasa dan akses. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang pegang kunci Daud. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Secara rohani, Yesus itulah Mesias. Dialah yang pegang akses siapa yang masuk dalam kerajaan dan siapa yang ditolak. Karena dialah yang mati dan bangkit. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Katakan amin. Nanti di dalam penghakiman juga, dia punya akses siapa yang akan diizinkan masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan siapa yang akan dibuang dan ditolak masuk. Yang pegang kunci kerajaan Allah, itu adalah Kristus. Dengan kata lain, pewahyuan yang memegang kunci Daud itu bicara mengenai Yesuslah yang pegang kunci kehidupan kita. Katakan amin. Secara rohani, saudara, kita bisa mengalami kehidupan sejati dan kehidupan kekal, itu adalah karena kita telah menerima keselamatan di dalam Dia. Halo amin. Kita telah menerima keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, saudara. Yesus itu juga menawarkan kehidupan yang berarti dan bermakna, kehidupan sejati. Banyak orang itu mencari kehidupan itu di dalam karirnya, di dalam kekayaan, di dalam kesenangan, bahkan beberapa itu di dalam yang namanya dosa, tapi tetap hidupnya kosong. Pernah nggak Anda ketemu sama orang kaya yang mengeluh, kok aku nggak bahagia ya? Padahal kaya. Kenapa ya? Bahkan
Orang dunia berkata lebih baik aku nangis tapi nangisnya di motor Royce. Saudara, tapi mereka tetap di ujungnya merasa kosong. Siapa orang yang di Alkitab yang pernah ngomong begitu? Saudara, Salomo. Salomo itu tidak pernah membatasi matanya. Hidupnya itu penuh dengan hiburan. Dia kaya raya. Tapi kenapa di ujung hidupnya, saudara, Anda harus tahu Salomo di masa tuanya itu menyembah berhala. Hatinya condong kepada pertama-tama itu kepada perempuan-perempuan asing karena cinta. Lama-lama hatinya condong kepada Allah mereka. Bukan hanya Salomo menyembah berhala, tapi Salomo itu membangun bukit-bukit penyembahan berhala. Betapa bergeser jauh dari ketika dia pertama kali memulai, dia menerima hikmat daripada Tuhan. Semuanya dimulai dari ketika hatinya itu berpaut karena cinta kepada perempuan-perempuan. Luar biasa saudara, kalau Anda punya koleksi sepatu, 50 aja itu udah banyak. Koleksi tas, ada yang punya koleksi tas 100 biji? Saudara, itu udah ekstrim. Dia ini bukan koleksi tas, bukan koleksi pakaian, bukan koleksi jaket, bukan koleksi jam tangan. Koleksinya koleksi istri. Istrinya 700, gundiknya 300. Saudara, hatinya mulai bergeser tiba-tiba bukan hanya bercondong kepada perempuan asing. Alkitab berkata hatinya Salomo mulai condong kepada Allah lain. Kata condong itu hatinya sudah mulai berubah, hatinya geser. Saudara, itulah sebabnya di ujung kehidupannya Salomo itu menuliskan kitab Pengkhotbah dengan tulisan segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ada banyak pelajaran yang kita bisa petik dari Salomo, dari kehidupan Salomo. Dengan kata lain, orang itu bisa kaya, orang bisa sukses, tapi hidupnya merasa kosong, tidak ada arti, gak ada makna. Orang bisa punya segalanya, tapi hampa. Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa memberikan kita makna. Katakan amin. Kehidupan yang sejati. Bukan hanya itu, tapi Yesus juga bisa menentukan arah dan masa depan kita. Makanya hari ini, kalau Anda merasa bahwa pintu Anda itu diblok di sana sini, Anda ditolak, atau Anda mengalami kegagalan, saudara, atau ada orang yang menjegal saudara, atau semacam banyak pintu ditutup dalam kehidupan saudara, dengar baik-baik. Hidup Anda itu tidak ditentukan dari apa jenis pekerjaanmu. Hidup Anda tidak ditentukan dari pakaian yang Anda pakai. Hidup Anda tidak ditentukan daripada kondisi atau lingkungan Anda. Tapi hidup Anda itu, masa depan Anda, apa yang terjadi itu ditentukan dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang pegang kunci kehidupan saudara. Katakan amin. Dia pegang masa depan saudara. Dia memegang kunci Daud. Dan dia punya otoritas. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Dan kalau dia menutup pintu, gak ada yang sanggup membukanya. Jadi kalau hari ini pintumu ditutup sama orang lain, jangan takut, berserah saja sama Tuhan. Karena yang pegang pintu kehidupanmu, kunci kehidupanmu itu bukan orang itu, tapi Tuhan. Ada amin? Kalau Anda merasa Anda itu dijegal sama orang, saudara, orang merebut, menggeser posisi Anda dengan cara yang tidak baik, serahkan hidupmu ke tangan Tuhan, setialah di situ. Karena peninggian itu bukan datang dari mana-mana. Peninggian, pintu terbuka, itu datang hanya dari Tuhan. Kenapa saya berani berkata demikian, saudara? Karena saya pernah mengalaminya. Ada sebuah masa saya itu mengalami pelajaran kehidupan yang luar biasa. Orang itu bisa melakukan sebuah
cara yang licik untuk menjegal Anda, menekan saudara. Tapi tahukah saudara, hidup kita tidak ditentukan dari orang tersebut. Karena yang pegang kunci kehidupan kita, itu Tuhan. Ada amin? Yang kedua, poin kedua, kita baca ayat yang ke-8. Anda masih bersama saya, amin? Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Coba perhatikan, saudara. Kalau Smyrna itu setia meski miskin dan dianiaya. Tapi Philadelphia itu setia walaupun kekuatannya kecil. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi lihat, aku yang membuka pintu bagimu. Katakan amin. Jadi di dalam kehidupan ini kita gak bisa kontrol apa yang terjadi atas kita. Kadang kehidupan itu mengejutkan. Bahkan ada banyak hal bisa terjadi di luar kendali. Sangat mengejutkan kita. Bisa gagal, bisa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana itu terjadi. Saudara, sama seperti di Philadelphia tiba-tiba terjadi gempa bumi, ada sesuatu insiden yang membuat semua planning mereka hancur. Saudara, tapi tahukah saudara, dari semua yang terjadi itu, kita punya Tuhan yang pegang kunci kehidupan kita. Dengan kata lain, saudara, kalau pintu yang satu tertutup, dia masih bisa buka pintu kesempatan yang lain. Kalau keadaanmu itu guncang, semua terkesan berantakan, Tuhan masih pegang kendali. Maksudnya bagaimana? Saudara, maksudnya Tuhan pegang kendali itu bagaimana? Saudara, Tuhan, rencana panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, apa yang Tuhan sudah tetapkan, itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan saudara. Sekalipun Anda itu merasa gagal, tapi Tuhanlah yang membuka pintu dan menutup pintu bagi saudara. Jadi rencana yang semula itu tetap ada. Itu gak ikut hancur. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya Tuhan itu membawa Anda kembali kepada rencananya. Cuman satu bagian kita. Bagian kita adalah setia. Katakan setia. Makanya poin kedua, saya tulis apa saudara? Jangan menyerah. Kenapa saya tulis jangan menyerah? Karena Tuhan menghargai kesetiaan Anda. Tuhan itu menilai kesetiaan Anda. Sekalipun kekuatan Anda itu terbatas. Jadi apa maksud dari kata kekuatan mereka itu terbatas? Maksudnya begini. Kekuatan gak seberapa itu bisa berarti begini loh. Apapun yang mereka lakukan itu terkesan tidak berarti. Jadi mereka lakukan, bisa jadi jemaat ini mereka itu mencoba untuk menginjil, mencoba memenangkan jiwa. Semua usaha mereka itu hasilnya itu sedikit. Seolah-olah gak ada artinya. Tapi yang luar biasa, mereka tetap tekun, mereka tetap setia. Mereka memberitakan Injil, ternyata diblok di sini, mereka diblok di sana, mereka ditutup pintu di situ. Sepertinya apa yang Anda lakukan itu gak ada artinya. Saudara, arti kedua adalah kekuatanmu gak seberapa itu bicara mengenai gereja ini melakukan apa yang benar, tetapi sesuatu terjadi. Masalah bertubi-tubi sehingga mereka itu mengalami kelelahan. Katakan kelelahan. Berapa banyak di antara Anda lelah? Saudara, kelelahan itu menjadi sesuatu yang lazim untuk manusia modern. Kita lelah karena kita mungkin bergumul dengan masalah ekonomi. Kita lelah mungkin karena kita sebagai orang tua kita merasa kita ini mendidik anak ini kok bertubi-tubi masalahnya. Kita lelah karena pekerjaan dan kesibukan. Kita capek dengan segala hal. Kita lelah secara fisik
secara emosi termasuk secara rohani. Tapi gereja di Philadelphia, sekalipun mereka itu lelah, mereka itu diblok di sana sini, mereka itu lelah secara emosi. Tapi yang luar biasa, mereka itu tetap nabur. Ini loh arti kata setia. Saudara, arti kata setia itu tidak menyerah walaupun hasilnya belum kelihatan. Halo, amin. Mereka itu tetap nabur meskipun mereka itu bertanya-tanya, kapan nuainya? Aku sudah tabur doa bertahun-tahun tapi kok sepertinya doa yang aku naikkan ini gak ada artinya. Tapi mereka tetap berdoa. Mungkin Anda sudah berdoa untuk anak saudara bertahun-tahun tapi Anda terkesan doa saudara itu tidak berarti. Anda merasa kekuatan Anda tidak berarti. Tapi Anda tetap berdoa. Itulah sebabnya saudara, jangan menyerah kalau Anda belum lihat hasil. Katakan amin. Jangan menyerah kepada mimpi Anda. Kalau Anda melihat mimpimu tidak tergenapi secepat yang Anda kira. Karena Tuhan itu menghargai kesetiaan. Katakan amin. Setia itu artinya tetap melayani, tetap berdoa, tetap menabur, tetap menabur kebaikan. Karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi dan semua yang Anda lakukan di dalam kesetiaan. Dan ini bisa berlaku untuk apapun. Kalau Anda lagi merintis usaha, beberapa tahun ini sepertinya nggak memperlihatkan hasil yang signifikan. Saudara, jangan menyerah. Katakan amin. Saya kadangkala begini loh. Kita itu mengukur itu dengan hasil kadangkala. Bapak Ibu, kalau saya dulu mengukur itu cuma dengan hasil, mungkin saya sudah menyerah. Karena 5 tahun di dalam perintisan, sementara saya melihat ada beberapa gereja lokal yang lain dirintis, itu sudah hitungannya ribu dalam waktu 2 tahun. Kita dalam waktu 5 tahun, 150, 200, sepertinya apa yang kita lakukan? Saya coba CG, bangun sistemnya, bangun value-nya, nggak berkembang. Saudara, jangan remehkan permulaan sederhana, jangan remehkan permulaan yang kecil, jangan remehkan sesuatu yang belum kelihatan hasilnya. Yang Tuhan mau adalah Anda setia, katakan amin. Bukan berarti Anda malas. Perumpamaan tentang talenta, Tuhan menegur yang punya 1 talenta itu bukan karena kecil hasilnya, tapi karena dia malas. Sementara Anda lihat, yang punya 2 itu gak iri sama yang punya 5. Tapi kenapa yang punya 2 itu dipuji? Bukan karena dia cuma punya 2, tapi karena dia setia mengelola dengan benar. Katakan amin. Kesetiaan untuk Anda terus mengelola dengan benar, menabur dengan benar. Saudara, sekalipun hasilnya itu nggak seberapa dibanding yang punya 5 talenta, tapi Tuhan tetap hargai. Yang Tuhan hargai itu bukan besaran hasilnya, tapi kesetiaannya. Katakan amin. Jadi jangan bandingkan diri Anda. Karena you never know. Anda tidak akan pernah tahu. Jangan pernah nilai itu dari hasil sekarang. Yang Tuhan cari itu adalah kesetiaannya dulu. Kalau Anda merintis, saudara, jangan bandingkan dirimu dengan usaha atau perusahaan lain. Kalau Anda merintis pelayanan atau merintis bisnis, saudara, jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Setialah kelola dengan benar sekalipun hasilnya belum signifikan. Tekunlah di dalamnya. Bapak Ibu, saya dulu waktu pergi ke Manado, saudara, saya main basket 1 kali pagi-pagi, lalu saya menangin 1 orang di basket itu. 1 orang, saudara. Lalu saya buka CG, dia ikut ke CG saya, and so on. Dia bertumbuh. Lalu saya sudah pindah ke kota lain, saya sudah pergi ke Jakarta. Saudara, ternyata dia sudah jadi full timer. Lalu dia jadi gembala di salah satu kota di Sulawesi. Sekarang dia menyerahkan dirinya sama istrinya, menggembalakan di satu kota di Papua. Saudara, siapa sangka orang yang saya menangkan di sebuah lapangan namanya lapangan KONI di Manado.
Saudara, sekarang dia jadi misionaris di Papua bersama dengan istrinya. Yang baru saja kemarin Pastor Philip datang, gerejanya ditabiskan atau gerejanya diresmikan. Saudara, waktu saya datang, waktu dulu, apa artinya cuma satu orang itu? Tapi Anda tidak pernah tahu, saudara, you never know apa yang Anda bisa lakukan sama satu orang itu. Ternyata kita gak bisa kendalikan yang namanya hasil. Bagian kita cuma setia, katakan amin. Serahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Kalau Anda kelola dengan benar, Anda setia mengelolanya dengan benar, Anda tidak malas, saya percaya Tuhan akan memberikan hasil yang sepadan. Katakan amin. Tapi kalau hari ini Anda melihat sesuatu itu kecil dan tidak memberikan hasil, jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Setialah kelola apa yang ada di tanganmu. Kalau Tuhan cuma membuka pintu cuma sedikit, setialah dengan pintu yang Tuhan buka. Katakan amin. Dan kalau ada pintu yang ditutup bagimu, jangan Anda marah. Kalau itu pintu tertutup bagimu, berarti itu bukan bagimu. Halo amin. Pasti kalau ada sebuah pintu ditutup, berarti Tuhan akan buka pintu yang lain. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Pintu yang tertutup itu sebuah tanda bahwa Tuhan akan membuka pintu di tempat lain. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kehidupan kita. Dan yang Tuhan hargai itu adalah kesetiaan Anda. Saudara, saya ketika dulu awal-awal, saya gak pernah menyangka pelayanan di regional kita itu bisa sampai di titik ini. Dan saya tahu di titik ini juga gak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi apa yang saya alami detik ini, apa yang saya lihat hari ini, di awal-awal perintisan, saya bahkan gak berani memimpikannya. Saya dulu baru memimpikan itu, saya masih ingat. Angka pertama terbesar yang saya mimpikan itu 420. Saya masih ingat karena angkanya ganjil. Kenapa kok gak 400? Kenapa kok 420 jemaat atau murid? Karena saya hitung dari CG-nya berapa-berapa, itulah visi yang waktu itu saya anggap paling visible, paling bisa dijangkau, achievable, itu 420. Tapi menuju 420 itu like forever, you know. Kayak selamanya. Sementara saya lihat di kanan kiri pelayanan rekan kami yang lain di kota yang lain berkembang. Bapak Ibu, saya juga mau ceritakan saudara. Perintisan, saudara ketika kami dulu tahun berapa, dulu itu Pastor Thomas sama Pastor Anne, itu dulu melayani di sini. Lalu diutus 10 tahun yang lalu kalau gak salah ke Cirebon. Waduh, masuk di kota Cirebon. Gak gampang. Saudara, di blok di sana sini. Saudara pernah disegel, pernah didemo. Bapak Ibu, kalau Anda dengar kesaksiannya, sementara gereja-gereja yang baru mereka 9 tahun itu mereka terkungkung di angka yang sama. Sementara ada gereja yang baru, kita buka dalam hitungan bulan sudah langsung outclass. Sementara mereka bertahun-tahun mereka gak punya fasilitas yang memadai. Bapak Ibu, baru 2 tahun terakhir mereka mengalami breakthrough. Saudara, hari ini mereka menjadi salah satu gereja yang thriving. Saudara, mereka awalnya gak pernah berani punya visi 1000, sekarang sudah tembus. Sekarang mereka mau visi ke angka 2000. Saudara, mereka dulu cari-cari tempat susah. Mau galang dana, kekuatannya sedikit. Tapi hari-hari ini bahkan saya terakhir itu ada orang menabur untuk, bukan dari Cirebon, dari kalangan kita di sini, menabur untuk bisa ada beli gedung atau beli tanah satu kali. Itu menjadi uang tabungan mereka. Saudara, apa yang mereka lihat hari ini, saudara, itu mereka gak lihat di awal-awal 10 tahun pertama. Mereka itu bahkan struggle, merasa bahwa kok ladangku ini kok susah ditembus. Kok aku gak ngalami seperti rekan-rekan GMS yang lain di tempat yang lain yang lebih gampang tumbuh. Saudara, tapi yang saya lihat dari mereka adalah mereka ulet, mereka tekun, saudara. Mereka setia, katakan amin. Karena kita gak bisa kendalikan hasil.
Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Bagian kita adalah setia menanam, setia menyiram. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Katakan amin. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah terlalu cepat. Setialah di dalamnya. Ada amin? Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Kita baca ayat yang keberapa sekarang? 9 dan 10. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa maksud ayat 9? Inilah yang saya namakan Tuhan membalikkan keadaan. Katakan Tuhan membalikkan keadaan. Inilah yang saya namakan kairos. Inilah yang saya namakan breakthrough, terobosan. Mereka itu dihimpit. Orang-orang Yahudi memusuhi mereka. Menghalangi pekerjaan misi mereka. Tapi di ayat 9, lihat. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi mereka berdusta. Kuserahkan kepadamu. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Sambil confess bahwa Tuhan Yahweh mengasihimu. Tuhan membalikkan keadaan. Katakan amin. Pertanyaannya, saudara, apa yang menyebabkan breakthrough itu terjadi? Jawabannya ada di ayat 10. Coba kita lihat. Karena, apa saudara? Engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya akan bacakan versi New King James. Dikatakan begini. Because you have kept my command to persevere. Engkau telah menuruti perintahku untuk tekun. Katakan untuk tekun. Tapi versi King James agak aneh. Dikatakan begini, kalau tadi New King James, ini King James. Because you have kept the word of my patience. Apa maksudnya? The word of my patience. Artinya begini loh saudara. Artinya ini adalah bicara mengenai firman. Arti pertama ya, ini bicara mengenai firman tentang kesabaran. Firmanku yang bicara tentang kesabaran. Saudara, jadi bunyinya itu begini kira-kira. Karena engkau telah memegang firman atau perintah tentang kesabaranku, saudara, maka aku membalikkan keadaan. Kurang lebih begitu ya kalau dalam saya bahasakan. Jadi bicara mengenai kesabaran, saudara, mengenai ketekunan. Maksudnya apa? Karakteristik dari the word of my patience itu artinya begini loh. Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, itu butuh waktu untuk tergenapi. Itu bisa sebuah janji Tuhan, sebuah panggilan Tuhan, sebuah visi, sebuah nubuatan, saudara, sebuah keberhasilan. Semua itu butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya ujian, dan butuh yang namanya proses. Jadi enggak instan. Butuh Anda untuk sabar. Katakan sabar. Yang kedua, karakteristik dari the word of my patience itu butuh ketahanan dalam proses. Katakan ketahanan dalam proses. Saya nggak bisa melihat hasil yang sekarang saya lihat kalau saya nggak tahan di dalam baptisan api. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah sama full timer, saya ngomong tentang baptisan api. Saudara, kita ini yang sudah cukup lama, kita yang menyerahkan hidup pada tahun-tahun itu. Saudara, kita ngelewati yang namanya baptisan api.
kita ditempa bertahun-tahun sampai di titik ini. Kalau kami nggak tahan di dalam proses, kami sudah gugur di tengah jalan. Karena kasih karunia. Tapi itu semua ditentukan dari sikap kita. Baptisan apinya macam-macam. Untuk mengingatkan, untuk full-timer yang baru saja join. Mengingatkan bahwa profesi ini itu bukan bicara soal uang. Karena dulu kami menyerahkan hidup itu sama sekali. Saudara, kita meletakkan di altar. Saudara, itu bukan ada iming-iming kami digaji berapa. No. Tapi pure panggilan. Dan karenanya kami melewati yang namanya dapur api. Kami kenal yang namanya kesulitan. Kami tahu namanya kekurangan. Kami tahu yang namanya kecentok sama kebutuhan. Saudara, saya juga pernah ngeliat kok saudara-saudara saya itu prosper. Kok saya jadi full timer kok gini-gini amat. Beli ini gak bisa, beli itu gak bisa. Gak punya ini, gak punya itu. Saya pernah ngelewati itu. Dan itulah yang memurnikan hati saya. Itu yang memurnikan panggilan saya. Saudara, sebelum hari ini saya melihat, saya ngalami yang namanya proses demi proses. Dan semua teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melewati, kita ini sudah melewati jadi full timer itu bukan 5 tahun. Kita lebih dari 10 tahun, bahkan saya sudah dari 2001. Saya sudah 24 tahun, saudara. Begitu pula dengan Anda. Ada banyak mimpi, janji, sebuah visi, sebuah panggilan. Itu semua butuh waktu. Dan yang kedua, itu butuh yang namanya Anda tahan di dalam proses. Katakan amin. Di dalamnya ada kendala, ada gangguan, distraction, ada perasaan tidak dihargai, ada benturan, ada kekecewaan terhadap orang, terhadap diri sendiri. Saudara tahan gak di dalam proses itu? Kalau Anda gak tahan, saudara, Anda gak melihat penggenapan itu. Saudara, Anda gak akan melihat breakthrough. Yang berikutnya, the word of my patience itu menghasilkan kekuatan di dalam diri Anda. Katakan kekuatan. Maksudnya bagaimana? Ternyata arti kedua dari kata the word of my patience itu artinya begini. Karena engkau teguh memegang firmanku, saudara, maka itu menghasilkan ketekunan di dalam dirimu. Jadi di dalam bahasa aslinya itu memiliki arti bukan hanya karena engkau itu menuruti firmanku, bukan. Tapi karena engkau teguh pegang firmanku, maka keteguhanmu untuk pegang sama firman itu menghasilkan kekuatan, ketekunan, dan itu akan memeliharamu, itu akan melindungimu di hari pencobaan yang besar. Dengan kata lain, saudara, dari sini saya mengerti kenapa kok Tuhan itu belum genapi, karena bisa jadi Anda belum cukup kuat. Tuhan harus memproses Anda terlebih dahulu. Dan kalau Anda tekun di dalamnya, kalau Anda tetap pegang sama firman-Nya, saudara, maka itu akan menghasilkan ketekunan, menghasilkan ketahanan uji dalam diri Anda. Menghasilkan sebuah kekuatan yang akan menopang berkat kepercayaan, keberhasilan yang Tuhan sediakan buat saudara. Katakan amin. Bukan karisma yang menopang karakter, kebalik karakterlah yang menopang karisma. Bukan berkat yang menopang saudara kehidupan Anda, tapi karakterlah yang menopang kehidupan dan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Ada amin? Poin ketiga saya tulis, saudara. Anda perlu teguh berpegang kepada firman. Amin, saudara. Saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Satu kali ada seseorang itu membawa kapak, dia ingin menumbangkan pohon yang sangat besar. Dia pukulan pertama, kedua, pukulan ke-10, pukulan ke-50, saudara. Sehingga ujungnya selama beberapa jam, di pukulan ke-100,
tumbanglah pohon itu. Orang berkata, wow, pukulan ke-100 menumbangkan pohon itu. Apakah itu betul? Tidak. Kebenarannya adalah, saudara, bukan pukulan ke-100 yang menumbangkan pohon itu. Tapi kebenarannya adalah ini, saudara. Setiap pukulan itu berkontribusi untuk pohon itu tumbang. Katakan amin. Bukan karena pukulan ke-100, tapi dari pukulan pertama sampai pukulan ke-100, semua pukulan itu berkontribusi sampai pohon itu tumbang. Makanya dengar baik-baik. Hidup dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau segala hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu tidak terjadi karena satu tindakan besar. Tapi itu adalah karena ketaatan kecil. Karena Anda taat menuruti firman, berpegang kepada firman, yang terus menerus. Itu adalah karena Anda sabar kepada hal-hal sepele. Itu adalah disiplin yang sulit kepada hal-hal yang kecil terus menerus. Ada disiplin yang gak kelihatan, yang terlihat membosankan, itu yang Anda lakukan. Ya, setia melakukannya, tekun walaupun gak ada orang lihat. Itulah yang sebetulnya berkontribusi besar untuk sebuah terobosan. Lalu amin. Banyak kita kan kepengennya ada sebuah pukulan besar yang menghasilkan hasil yang besar dalam kehidupan kita. No. Ternyata itu adalah akumulasi dari ketaatan-ketaatan kecil. Karena Anda menuruti firman. Anda taat. Makanya jangan pernah remehkan hari-hari di mana belum ada hasil. Jangan pernah remehkan doa yang kelihatannya sia-sia. Jangan pernah remehkan pelayanan yang gak kelihatan. Pelayanan yang kecil. Jangan pernah remehkan waktu Anda berkorban, berjeri lelah, tapi gak ada pujian. Saudara, karena akan tiba waktunya pohon itu akan tumbang. Akan tiba waktunya masa kairos, katakan amin. Ada waktunya ketika Anda taat, kekuatanmu memang gak seberapa, tapi Anda taat. Satu titik Tuhan akan membalikkan keadaan. Itulah yang saya namakan terobosan. Makanya gereja Philadelphia itu bukan dikenal karena kekuatannya. Tapi karena ketaatannya. Taat, dia tekun untuk taat untuk hal-hal yang kecil. Dan itu menghasilkan terobosan yang besar. Rupa-rupanya gereja Philadelphia, kota Philadelphia itu dijuluki kota misionaris. Maksudnya apa? Ini adalah pusat penyebaran budaya Yunani. Jadi ini pusat sebetulnya, makanya dinamakan sebagai kota misionaris walaupun kotanya kecil. Tapi kalau segala sesuatu dibangun di situ, itu akan menyebar ke daerah lain. Rupa-rupanya di dalam pekerjaan Tuhan juga sama. Gereja Philadelphia mungkin gak kelihatannya besar. Saudara. Tapi karena ketekunan mereka menabur. Saudara. Itu menghasilkan pengaruh yang besar di sekitarnya. Dan karena ketekunan itulah membuat mereka itu dikatakan. Mereka dijadikan soko guru. Katakan soko guru. Hari ini kalau Anda pergi ke sana. Saudara. Menurut sejarah. Gereja Philadelphia itu masih bertahan 1000 tahun, 1200 tahun kemudian. Bahkan setelah invasi, maaf ini perlu disensor sedikit, Ottoman. Jadi invasi Islam di daerah Turki. Gereja itu, semua gereja yang lain sudah punah di kota-kota lain. Gereja ini masih bertahan selama 1000 tahun. Kemudian, saudara. Baru dihabisin di tahun berapa, 1000 berapa gitu ya. Itu oleh invasi dari dunia, Anda tahulah sepupu kita. Itu baru dihabisin. Berarti itu dia bertahan paling lama dibanding gereja yang lain. Kenapa saudara? Karena ketekunan mereka. Gereja yang jauh lebih besar yaitu 60.000 jemaat Efesus sudah hancur jauh lebih dulu. Padahal jemaatnya banyak, gede.
Tapi ini gereja kecil, tapi bertahannya jauh lebih lama. Saudara, bahkan sekarang, memang sekarang sudah reruntuhan, tapi di situ ada tiga pilar yang jadikan bahan. Biasanya kalau Anda nanti berkunjung ke sana ada 3 pilar. Itu menggenapkan apa yang firman katakan, kalau engkau menang, engkau akan aku jadikan pilar soko guru, sesuatu yang tegak berdiri di tengah lingkungan yang sering terjadi goncangan atau gempa. Dengan kata lain, ketekunan akan membangun sesuatu yang kokoh dalam kehidupan Anda. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.